Halo, selamat malam semuanya, mahasiswaku. Ya, malam ini eh, salah satu kelompok presenter sudah saya janjikan untuk saya close di hari ini. Cuman sebelum itu kita coba lihat dulu presentasi yang mereka lakukan. Ya, bagian pembukaannya udah bagus. Ada judul topik. Ya, cuman di sini nggak ditampilkan ini ya. Suaranya terlalu jauh. Terlalu jauh jadi kurang greget gitu ya. Terus tadi juga mestinya ada slide kayak cover gitu, nama-nama kelompok semuanya. Tapi tadi hanya nama nama dari yang sedang tampil. Cuma mungkin ini teknik pengambilannya aja ya. Mungkin ingin lebih menonjolkan penguasaan. Cuman ya kalau presentasi ingin menunjukkan ini jangan terlalu kelihatan sering melihat slide ya. Nah ini udah bagus. Cuman kalau saran saya lebih bagus pakai apa namanya, rekam layar aja. Rekam layar ini terlalu full of light ya. Jadi malah buram gitu. Nah ini juga layarnya terlalu besar diambil sehingga nggak bisa ngelihat banyak ya. Baik, itu kilasannya. Mungkin sekarang saya akan menekankan pembahasan soalnya ya. Mungkin nggak semua soal akan saya bahas, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan insight, bisa memberikan kedalaman kepada adik-adik semuanya bahwa oh kalau ngejelasin tuh kayak gitu loh gitu ya, atau belajarnya itu harus sampai ke situnya gitu. Tapi nggak apa-apa, saya mengakui bahwa belajar itu ya proses ya, jadi harus ada bagian yang ditempuh, yaitu proses ya. Banyak sekali memang yang harus kalian belajar. Pertama kalian harus belajar kontennya, materinya maksud saya, kemudian teknologinya ya, bagaimana kalian harus menampilkan di video kalian. Oke, materi tentang piutang. Jadi kalau kita bicara piutang, piutang itu apa sih? Piutang itu adalah klaim kita terhadap kas orang lain, gitu ya, di tagihan. Di piutang itu bisa dinilai sebagai tagihan ya, atau panjangnya klaim kita terhadap seorang lain sebagai akibat transaksi macam-macam. Makanya nanti piutang itu kan ada piutang dagang, itu berarti dulu itu ada transaksi penjualan sehingga muncul secara kredit sehingga muncul kemudian piutang. Dan ada yang pinjam meminjam ya, kasbon dan seterusnya yang terikat oleh suatu perjanjian. Maka kalau kita bicara akuntansi itu piutang garis besarnya dibagi dua ya. Nanti ada piutang usaha, yang piutang yang timbul karena kegiatan usaha, kemudian piutang yang timbul karena adanya yaitu piutang lain-lain itu.
Itu ada piutang pada karyawan kan, piutang kemudian ada piutang pada pihak ketiga lainnya, apa namanya, mungkin ada hubungan istimewa dan seterusnya. Baik. Nah, mengapa kemudian piutang secara khusus dibahas di perpajakan? Karena pertama, kalau kita berbicara piutang kan berarti bicara mengenai awal mula timbulnya piutang. Piutang kan dari penjualan, itu nanti ada di situ ada transaksi PPN. Kemudian karena berkaitan dengan PPN, ada kemungkinan juga nanti terkait dengan peredaran usaha ya, usaha. Nanti kita bisa lihat mengapa kemudian piutang ini secara khusus dibahas di akuntansi pajak. Ya, kita mulai dari langsung saja kita mulai dari contoh soal 1. PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor utama barang kena pajak yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Tanggal 1 Juni 2003. Perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakan dan telah menjurnal setiap transaksi dengan baik. Setiap penjualan kepada pelanggan disyaratkan harus membayar uang muka terlebih dahulu. Jika terjadi transaksi penjualan senilai 100 juta dan pelanggan bayar uang muka 10%, buatlah jurnal atas transaksi. Nah, kalau kita dilihat di soal ini, pertama, bagian penting atau critical point untuk di piutang itu adalah pertama mungkin ketika suatu perusahaan itu menetapkan uang muka, itu gimana nyetetnya. Kemudian pada saat penyerahan, ya. Jadi biasanya kan kalau pelanggan menyerahkan suatu pekerjaan dia ngasih DP. Kemudian dikerjakan nih sama perusahaan, ya. Dikerjakan, udah selesai, kemudian barang tersebut di-deliver, diberikan. Nah, itu kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga nanti setelah barangnya diterima, dicek apa, kemudian mungkin meminta waktu untuk pembayaran, kemudian dilunasi. Jadi nanti pada saat lunasan. Jadi sekarang kita dengan ilustrasi ini kita akan melihat bagaimana pencatatan pada saat menerima DP, kemudian menyerahkan barang yang sudah dipesan, ya, dan pada saat menerima pelunasan. Oke. Pertama, pada saat kita menerima uang muka, ya. Di sini kan uang muka 10%. Apa yang kita jurnal itu? Jurnal pertama yang kita buat adalah kas masuk, ya. Kas masuknya berapa? Ya dari 100 juta tadi dikali 10%. Berapa? 10 juta kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau secara perpajakan, pada saat perusahaan itu menerima uang muka, biasanya nggak pakai invoice ya, biasanya pakai kwitansi, ya, tanda terima uang. Ada juga sih yang pakai invoice untuk bisa membuat faktur biasanya. Pada saat kita menerima uang muka, itu secara PPN itu udah wajib dibukakan faktur, sehingga uang yang kita terima itu tidak 10 juta, tapi plus PPN. Apa PPN-nya? Ya tentu saja PPN-nya 1%-nya. Itu berapa? 1 juta. Ya. Sehingga totalnya adalah 11 juta. 11 juta ini bagian dari uang mukanya itu adalah 10 juta, kemudian PPN-nya itu adalah 1 juta, 10%-nya. Ya, jadi ini adalah jurnal pada saat penerimaan uang muka. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, job dikerjakan, ya.
Selesai diserahkan. Nah, pada saat seperti ini, berarti kan hak atas penjualan sudah terbentuk. Kenapa ya? Karena kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sudah dilakukan. Oleh karena itu, pada saat kita melakukan penyerahan, pertama adalah uang muka ini kita akui sebagai sebagai penjualan. Jadi ini sebenarnya hanya transit saja. Sebentar ya. Oke. Jadi setelah kita menyerahkan uang muka ini, kita tutup ya. Karena kita akan pindahkan ke penjualan. Maka uang mukanya kita hapuskan. Ini transit account ini ya. Kemudian piutang usaha timbul. Berapa? Kan tadi kita punya project berapa? 100 juta. Ya, 100 juta. Tambah PPN 10 juta. Ya. Ya, 10 juta. Itu piutang usaha kita. Tapi jangan lupa, kita sudah mengambil uang muka 11 juta. Apa namanya? Pernah dibayar 11 juta. Berarti berkurang ya. Ya, jadinya 99 juta. Nah, penjualan sudah kita akui. Karena apa? Karena sudah terhak. Kita pindahin aja. Berapa penjualannya? Ya, 100 juta. Dikurangi yang sudah kita pungut di awal. Berapa? 1 juta kan? Oke, kita cek balancingnya di kanan. Oke. Nah, terakhir kita menerima pelunasan. Nah, pada saat kita menerima pelunasan, ya kita tutup piutang ini, piutang usaha. Oke. Jadi itu ilustrasi untuk bagaimana mencatat secara akuntansi untuk transaksi penerimaan uang muka, kemudian penjualan pada saat penyerahan barang, dan pada saat menerima pelunasan.